semuanya, kembali lagi di podcast kami, podcast Aura Audis Pera. Ladies and gentlemen. Kali ini kita bakal ngobrol sama-sama, tapi penuh informasi tentang salah satu provinsi yang super kaya budaya dan sejarah, yaitu Sumatera Selatan. Udah hadir bersama aku narasumber kita, yaitu Pera. Hai Pera, apa kabar? Hai Audis, kabar baik. Senang banget bisa ngobrol di sini, apalagi topiknya tentang Sumatera Selatan yang memang punya banyak sekali keunikan. Nah, sebelum kita bahas jauh, mungkin banyak yang penasaran nih, menurut Pera sendiri, apa sih ciri khas yang paling melekat dari Sumatera Selatan? Kalau bicara ciri khas, Sumatera Selatan langsung diidentik sama jembatan Ampera di Palembang loh. Nah, ngomong-ngomong soal makanan selain pempek, ada gak kuliner khas lain yang menurut Pera wajib kalau kalian main ke Sumatera? Nah, banyak banget Audis. Ada tekwan, model, pindang pantin, sampai kue maksuba yang biasanya ada di acara khusus. Setiap makanan punya rahasia yang lezat dan gurih, teman-teman. Mantap, kalau dari sisi budaya nih, Sumatera Selatan juga punya pakaian adat. Bisa dijelasin pakaian adat yang terkenal dari sana? Nih, pakaian adat terkenal dari Sumatera Selatan adalah aisan gede dan aisan pasangko. Aisan gede biasanya dipakai di acara besar seperti pernikahan. Warnanya mewah dan dominasi emas dan kain songket. Sedangkan aisan pasangko lebih sederhana tetapi anggun, biasanya dipakai acara-acara adat lainnya. Wah, keren ya. Nah, kalau soal tarian, apa aja sih tarian yang ada di Sumatera Selatan? Salah satunya yang paling populer adalah tari Geding Sriwijaya. Biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu agung. Ada juga tari Putri Bakusek yang menggambarkan keseharian gadis Palembang loh. Terus ada tarian-tarian ini bukan cuma hiburan, tapi juga syarat makna dan budaya dan sejarah. Kalau rumah adatnya sendiri, kayak gimana sih bentuknya? Rumah adat di Sumatera Selatan itu berbentuk limas. Rumah ini berbentuk panggung yang besar dan bertingkat, biasanya dihiasi ukiran dan lain menariknya. Oke, makin menarik nih. Kalau bicara soal jalan-jalan, tempat wisata apa aja sih yang biasanya jadi favorit kalau orang-orang datang ke Sumatera Selatan? Nah, biasanya kalau buat yang jalan-jalan dari Sumatera Selatan itu ada Beteng Kuto Besak, Pulau Kemarau di Sungai Musi, air terjun Lemateng, indah di pengalaman, sampai wisata sejarah peninggalan Kerajaan Sriwijaya loh. Ladies and gentlemen. Jadi wisata di Sumatera Selatan itu lengkap sejarah, budaya, dan sampai alam. Keren banget ya. Sekarang aku pengen geser nih ke sisi lingkungan. Di Sumatera Selatan ada hewan langka juga kan? Betul, di sana ada harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan beberapa jenis burung langka yang dilindungi. Hewan-hewan ini banyak dijaga di kawasan konservasi karena jumlahnya makin sedikit karena punah. Kalau kehidupan di sehari-hari masyarakatnya, biasanya mereka punya mata pencarian utama apa sih, Pera? Nah, kalau mayoritas masyarakat Sumatera Selatan bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Misalnya di perkebunan itu ada karet, sawit, kopi, dan juga padi. Selain itu daerah ini kayak
hasil tambang. Jadi ada juga yang bekerja pertambangan minyak dan gas. Oh iya, tadi kamu sebut perkebunan. Berarti memang Sumatera Selatan termasuk daerah yang kaya ya? Ya betul banget Taudis. Jadi Sumatera termasuk perkebunan yang kaya alam. Nah itu biasanya dijulukin Bumi Sriwijaya. Bukan hanya karena sejarahnya, tapi juga karena kekayaan alam yang melimpah. Dan mulai dari hasil hutan, perkembangan, tambang, sampai perikanan. Kalau dari sisi budaya, selain tarian dan pakaian adat, ada gak sih musik dari khas Sumatera Selatan? Ada loh Audi, salah satunya itu genggong dari Bunda. Alat musik ini biasanya dimainkan di acara adat, hiburan, atau masyarakat. Nah, ada juga tenun songket yang walaupun bukan alat musik, tapi termasuk karya seni khas dari sana. Nah, terakhir nih, Pera, kan kita banyak dengar tentang Kerajaan Sriwijaya. Bisa diceritain sedikit soal asal-usul Sumatera Selatan dan kaitannya dengan kerajaan besar itu? Boleh banget Audis. Sumatera Selatan dulu adalah pusat Sriwijayaan, Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-7 sampai abad ke-13. Nah, Palembang jadi ibu kotanya dan dari sinilah Sriwijaya menguasai jalur perdagangan internasional. Jadi, sejarah Sumatera Selatan itu benar-benar membanggakan karena pernah jadi pusat peradaban besar di Nusantara loh, Audis. Wah, luar biasa banget ya, ternyata Sumatera Selatan bukan cuma soal pempek, tapi juga soal budaya, sejarah, dan kekayaan alam yang luar biasa. Ya benar banget Audis, dan aku harap makin banyak orang yang kenal di daerah Sumatera Selatan dan bangga dengan ciri khas dan lain-lainnya. Kalau satu hari kamu punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Sumatera Selatan, coba masukkan ke dalam daftar destinasi. Nah, karena selain bisa menikmati pempek langsung dari asalnya, kamu juga bisa menyelami sejarah yang kaya dan budaya penuh warna ya. Dan suara kita kali ini, semoga cerita tentang Sumatera Selatan membuat kamu makin cinta dengan Indonesia dan segala kekayaan budayanya. Oke, Pera, makasih banyak ya. A few moments later. Udah sharing bareng kita hari ini. Semoga obrolan kita bisa teman-teman lebih tertarik buat belajar tentang Sumatera Selatan. Sama-sama Audis cantik. Senang bisa berbagi, semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Sumatera. Goblok. Ella lu bener. Oke, Pera, makasih banyak ya. Come with me, and you'll be in a world of donation. Reach out, touch what was once just in your imagination. It's only the two of us. Everything I need between those thighs. Every time I look into your